sebenarnya? Kayaknya baru itu juga. Ya, PKN. Tapi tadi tuh ngambil sampel dari 2000 TPS ya? Iya, Ada Jumlah TPS berapa total? 821.000. Bisa gitu ya? Bahwa quick count-nya hampir mendekati yang asli 2000 dari 800.000. Nah ini, ya itu. Wow. Begitulah statistik. Secara matematika, Saya pernah ngambil ilustrasi karena saya orang Padang ya kan. Oh. Kalau masak rendang, masak satu kuali, ambil cuma yang atas, udah pasti semuanya kayak gitu. Aja kita tahu rasanya. Kira-kira gitulah. That's a great analogy. Gitu. Ini kita lagi ada gambar. Oh tadi udah hilang gambar. Tadi tuh gambar. Pak Ganjar di Teguh Umar. Mas Ganjar di Teguh Umar. Jadi kayaknya nonton quick count-nya di Teguh Umar di rumah Ketua Umum PDI Bu Mega Perjuangan. ya? Bu Mega. Oh, oke. Iya. Dan infonya juga nanti cawapresnya Pak Mahfud juga akan bergabung ke Teguh Umar. Jadi sekarang nih semua orang lagi menunggu hasil quick count nih, lagi nonton hasil quick count. Iya. Iya kan masa-masa ini. Semoga dihitung dengan benar. Udah pengalaman lah. Ya, udah sering kan, Ya, berkali-kali. Carta udah pengalaman bolak-balik. Ada nggak secara sejarah, bukan cuma Indonesia tapi di dunia, quick count itu Berbeda dengan hasil akhir dan berbeda jauh. Dulu tahun 2014 ada 10 lembaga ya kurang lebih yang bikin quick count. Yang 7 menyimpulkan Pak Jokowi menang, lalu ada yang menyimpulkan Pak Prabowo menang. Ada 3 yang Nah karena itu waktu itu Persepi, Perkumpulan Survei Opini Publik menyelenggarakan audit. Jadi semua diaudit yang melakukan quick count gitu. Jadi kita semua ada komite etik di Persepi, semua harus laporkan, dilihat dan lain-lain. Masalahnya yang teman-teman yang 3 itu nggak mau datang di audit. Jadi kita nggak tahu dia salah apa benar gitu. Tetapi ada konsekuensi waktu itu yang 3 ini terpaksa dikeluarkan dari Persepi. Oh gitu ya? Karena mereka nggak mau diaudit. Nggak mau diaudit. Ada etika, ada pelanggaran etika dikeluarkan. Banyak hal yang pelanggaran etika nggak dikeluarkan zaman sekarang. Okay. Oh jadi kalau diaudit bisa ya? Kak Jo ini emang saya. mendekati jam 3. Mendekati jam 3. Kak Jo ini masih selepet-selepet kalian gini. Padahal udah jam 3. 2 menit lagi kita akan nunjukin hasil quick count yang masuk dengan perolehan suara rata-rata. Sudah bisa dicek kan Kak? Boleh dong dicek. Yang resmi aja. Ini keluar di sini. Dari TV. Nggak, masuk berapa persennya? 20-30% ya? Masih 1 menit. Rata-rata. Jeng. Tapi bukan langsung keluar hasilnya. Kita masih harus nunggu stabil seperti yang tadi dibilang. Ya kan harus nunggu stabil dulu. Jangan terburu. Jangan terburu-buru sujud syukur atau jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru sedih. Kecewa juga ya. Kecewa karena ya minimal sampai jam 5 5 jam 6 mendekati maghrib baru kemudian kita bisa tahu hasil quick count apakah 1 putaran atau 2 putaran. Kayaknya mungkin kita bisa bicara itu deh, 1 putaran 2 putaran karena kayaknya banyak yang belum tahu juga apa sih memang kalau 1 putaran itu apa artinya gitu dan kalau 2 putaran itu harus seperti apa gitu. Gimana Kak Rizka? Kalau 1 putaran itu berarti 1 putaran menurut aturan ya. Ini paslon mendapatkan suara 50% plus 1 dengan minimal perolehan 20% di 20 provinsi. dari separuh provinsi di Indonesia. Gitu. Sekarang provinsi 38. 38 berarti lebih dari 20 harus 20. 16 kali 20. Berarti 20. Minimal 20. Minimal 20% perolehannya di 50% plus 1. Jadi kalau 50 plus jadi bukan 51% ya? 50% plus 1 Plus 1 Ya. Berarti bagi 1 orang yang nggak bangun hari ini, bisa jadi kamu. bisa jadi salah kamu. Ya. Dia kayak, gue nggak bangun nih hari ini. Kok salah sih? Atau bisa jadi gara-gara kamu dia menang. Bisa siapapun. Ya. Gitu, jadi 50% plus 1. Kayaknya tuh yang banyak taunya tuh cuma 50% plus 1. Tapi yang bawah yang penting tuh sebenarnya. Bahwa sebetulnya tuh harus di minimal 20 provinsi juga. Oke, pertanyaan mana? Berarti kalau minimal 20% suara tapi dapatnya di 19 provinsi? Ya enggak. Belum bisa. Enggak, berarti 2 putaran. Oh wow. Karena 3 syarat itu kan harus dipenuhi. Iya. Ini di quick count nanti ketahuan nggak berapa provinsi yang memenangkan? Apakah di quick count langsung bisa ketahuan memenuhi persyaratan lolos 1 putaran atau 2 putaran? Karena kan TPS-nya kan per provinsi kan? Iya. Dan itu udah gambaran di provinsi itu siapa yang menang dan berapa yang menang kan? Jadi harusnya juga udah bisa ketahuan 1 atau 2 kan lewat quick count kan? Bisa dilihat di nanti secara per provinsinya juga harusnya bisa kelihatan ya kalau itunya. Ya. Dan sebetulnya latar belakang pembuat undang-undang ini untuk memastikan Indonesia bukan hanya Jawa ya.
Karena kalau misalnya yang menang pemilu cukup hanya suara terbanyak, Ya. suara terbanyak itu ya ada di Pulau Jawa gitu. Ya. Dan jadi presidennya presiden Pulau Jawa aja gitu. Ini cara undang-undang memastikan bahwa keterwakilan penduduk di luar Pulau Jawa itu terpenuhi. Gitu ya Kak Philips? Iya, di Jawa itu kan lebih dari 100 juta pemilih. Sehingga memang mungkin yang membuat undang-undang membayangkan bahwa presiden ini harus jadi presidennya Indonesia. Bukan presidennya hanya pemilih di Jawa yang jumlahnya juga secara etnis sangat dominan di besar. Indonesia gitu. Betul. Dan kalau boleh menambahkan di Jawa itu sekitar 58% pemilih itu ada di Jawa, sisanya tersebar di tempat lain. Dan Jawa saja itu konsentrasi tertinggi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kurang lebih 47% pemilih kita ada di situ. Jadi memang harus Iya. disebar ke Dan mereka juga ada konsentrasi juga kan. Lampung tuh Iya, yang banyak transmigrasi dulu kan. Sumatera Banyak, Utara, ada beberapa bagian di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat ada kabupaten yang juga di mayoritasnya adalah penduduk dari Jawa dan lain-lain gitu. Jadi memang harus dipastikan itu mewakili nasional gitu. Ya. Tuh Mas Ganjar. Mas Ganjar lagi salam metal. Gimana kalau ngelihat raut mukanya gimana keadaan? Mas Ganjar kira-kira sudah bisa memprediksi hasilnya atau gimana? Nah itu udah ada tuh. Nah, itu Tadi udah ada angka-angka tuh. Kayaknya Udah jam 3 soalnya, udah jam 3.03.